Sahabat yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang keempat. Ada nuansa kegembiraan dalam perayaan ini. Pakaian imam berwarna sedikit seperti warna bunga mawar merah muda. Kemudian ada hiasan sedikit bunga di gereja. Kegembiraan ini juga diceritakan secara tidak langsung, tapi digambarkan dalam Injil. Ada peristiwa penyembuhan yang dilakukan Yesus kepada seorang yang buta sejak lahir. Cerita atau kisah mukjizat yang menggambarkan Kristus cahaya dunia. Dalam bacaan pertama, kita belajar dari Samuel. Samuel, nabi Tuhan, diutus pergi ke rumahnya Yese. Yese memiliki beberapa anak. Tujuan pertama adalah untuk mengurapi salah satu anak Yese menjadi raja menggantikan Raja Saul. Saul ditolak Tuhan. Dia dulu dipilih, tapi sekarang ditolak. Mengapa? Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Saul lebih memilih menyenangkan orang banyak dibandingkan menyenangkan Tuhan. Maka dia ditolak. Di rumah Yese, Pak Yese sudah mengumpulkan anak-anaknya. Pertama, Samuel berpikir Eliab inilah yang pantas. Mengapa? Dia tinggi, gagah, perawakannya juga sempurna, wajahnya tampan. Tetapi Tuhan mengingatkan Samuel, bukan dia. Bahkan yang dipilih Allah tidak ada di ruangan itu. Pak Yese tidak menyertakan anak bungsunya. Kita tahu siapa? David. Disuruhnya dia ke ladang. Satu hal, manusia melihat rupa, melihat wajah, melihat postur tinggi besar, gagah. Tapi Allah melihat hati. Kemudian Santo Paulus dalam bacaan kedua, dia menunjukkan Kristus adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Dia menggantikan kegelapan dunia. Hanya dengan menerima Kristus itu, hidup kita pun menjadi terang, bercahaya, bersinar. Kemudian Injil bercerita mengenai penyembuhan orang yang buta sejak lahir. Para murid bertanya, siapa yang berdosa? Anak ini sendiri, orang ini sendiri, atau orang tuanya? Karena dalam pemahaman masyarakat waktu itu, orang yang cacat sejak lahir itu akibat dosa. Tapi Yesus mengatakan, bukan dosa anak ini, bukan juga orang tuanya. Tetapi agar karya Tuhan diwujudkan, agar keagungan Tuhan nampak di sini. Nampak dalam apa? Dalam mukjizat yang kemudian dialami dan diterima oleh orang yang lahir buta ini. Dia disembuhkan oleh Yesus. Lalu dalam kisah, penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat, yang bagi orang Yahudi tidak boleh melakukan sesuatu pada hari Sabat. Hari itu hanya untuk Tuhan. Maka ketika orang banyak membawa orang yang sudah disembuhkan ini untuk bertemu dengan orang Farisi langsung bertanya, siapa yang menyembuhkan? Apakah dia orang baik? Apakah dia utusan Tuhan? Lalu orang Farisi mengatakan, pasti orang itu bukan orang baik. Kalau dia orang baik, dia akan menghormati hari Sabat. Karena hukum hari Sabat tidak boleh melakukan sesuatu selain memuliakan Tuhan. Lalu orang ini secara sederhana berkata, aku tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya. Yang aku tahu, dia orang baik. Dan pasti dia utusan Tuhan. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan aku? Akibatnya,
Orang ini diusir oleh orang Farisi. Dikatakan, kamu itu mau menggurui saya ya? Kamu orang berdosa saja mau menggurui saya. Kemudian dia bertemu dengan Yesus lagi. Lalu Yesus bertanya, apakah kamu percaya? Lalu orang yang sudah sembuh ini berkata, percaya apa? Kepada siapa? Aku tidak tahu. Yesus menambahkan, kamu sedang bertemu dengan Dia, Mesias, anak Allah, anak manusia. Nah, kemudian orang ini percaya dan menerima Yesus. Sahabat yang terkasih, pesan Injil hari ini sangat jelas. Orang Yahudi bisa jadi dia mengetahui banyak hal mengenai hukum Tuhan, mengenai kitab suci. Bisa jadi dia melakukan banyak hal. Tetapi ketika dia tidak bisa menerima sesuatu yang di luar nalar dia, tidak bisa menerima kuasa Allah, cara Allah bekerja, akhirnya dia tetap tinggal dalam kegelapan. Dia tetap buta hatinya. Sementara itu, orang ini, orang yang lahir buta ini, dia bukan hanya disembuhkan matanya, tapi juga mata batinnya. Karena dia mau menerima dan mengakui Yesus. Bagaimana dengan kita? Tiap hari pun kita mengalami hal yang sama. Kita menerima banyak hal dari Allah. Allah menunjukkan kuasanya melalui banyak hal. Pertanyaannya, apakah kita mau menerima atau menolak? Apakah kita mau mengakui keagungan Tuhan atau mengabaikannya? Kita bisa abai, kita bisa percaya kepada pemikiran kita sendiri. Tetapi kita juga bisa memilih untuk percaya, untuk menerima, meskipun akal budi kita tidak mampu memahaminya. Hari ini adalah hari kegembiraan. Tuhan menyembuhkan. Semoga juga Tuhan menyembuhkan bukan hanya hati kita, tapi juga banyak orang yang sekarang menderita di mana-mana karena virus. Kita percaya Tuhan punya kehendak, punya rencana yang kita tidak bisa memahaminya. Tetapi ketika kita bisa menerimanya, mengakuinya, memeluknya, Tuhan akan mampu bekerja lebih leluasa. Tuhan memberkati.